sekalian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya Jola sehingga kita hadir pada hari ini kita semua. Yang pertama ingin saya informasikan dan sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu peserta sekalian, tentu kita bertanya kenapa ada untuk masyarakat. Nah, IJJ Makassar ini adalah sebuah lembaga atau organisasi masyarakat di Makassar, Bapak Ibu sekalian, yang bergerak pada bidang advokasi, pemberdayaan dan pendampingan. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Direktur IJJ, para narasumber kita pada kegiatan ini, yang saya hormati para rekan-rekan saya dari jajaran pimpinan pelaksana, hadirin hadirat para peserta pembinaan mualaf yang pada kesempatan hari ini senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini saya melihat suasana kita sangat semangat dan auranya ini sedang hidup-hidup semua ini. Terang ya, terang. Selama ini kita ingin, ya tadi sudah disinggung, ada sebetulnya 8 asnaf dalam Al-Quran, ya mulai dari fakir miskin dan secara tegas dia disebut mu'allaf, ya. Dan hari ini kita 10 tahun kemarin, ya sudah ada buku yang menempatkan Nabi sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia, ya. Tapi ini baru beberapa hari lalu kita baca di Google memberikan tempat paling atas. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, khususnya para peserta pembinaan mualaf dalam rangka penguatan akidah, kematerian dan produktivitas. Saya ingin memulai sambutan saya ini bahwa kegiatan yang kita lakukan pada hari ini sebetulnya adalah memang salah satu titik kegiatan kami di Basnas, yaitu pembinaan, peningkatan ketakwaan, peningkatan akidah bagi kaum mualaf. Yang kedua, kita juga punya program khusus untuk bagaimana meningkatkan kemandirian dan produktivitas asnaf mualaf ini, karena kami ketahui bahwa, minta maaf sebelumnya, kebetulan kami sebelum di Basnas itu kami bekerja sebagai menyatakan diri untuk masuk Islam, itu khususnya yang saya tidak akan beda-bedakan ini, kita yang di daerah itu, ya kami kan ada juga mualaf etnis Tionghoa, ya. Pertama karena kemungkinan, ya bukan kemungkinan tapi umumnya salah satu persyaratan untuk menikah, ya, harus agama Islam. Yang kedua, setelah masuk Islam ini yang jadi masalah, karena umumnya juga tersingkir, ya, tersingkir dari keluarganya. Malah kemarin kami dipostingkan rekan saya, Ibu Salama, ada yang masuk rumah sakit, ya, karena disingkirkan. Saya belum tahu betul datanya. Ya, betul-betul kami ingin fokus untuk melakukan pendampingan. Jadi bukan hanya kita
terkait dengan bagaimana meningkatkan ketakwaan akidah, tapi kami juga punya respon untuk bagaimana meningkatkan kemandirian kesejahteraan ini, karena kami tahu, kita semua tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran ya. Nah, inilah sehingga pada hari pertama ini kita fokus pada penguatan akidah, dan insya Allah pada Ahad besok kita akan lanjutkan bagaimana kita menggali dan mengetahui betul di antara bapak yang saudara-saudara kami yang mu'alaf, tidak hanya bagaimana membina akidahnya, agamanya, tapi juga kita akan mengembangkan potensi-potensi ekonomi, potensi usaha yang dimiliki. Ya. Jadi misalnya besok itu kita mau tahu, karena kenapa? Kemandirian itu bisa kita wujudkan kalau kita punya kemampuan ekonomi. Nah, dari pengamatan kami juga, ya, ini ada pengalaman kami kemarin. Sebetulnya di Basnas ini yang disebut mu'alaf yang bisa di apa itu yang masih bisa diberikan santunan atau haknya itu hanya 3, yang baru 3 tahun. Ya, tentu banyak dari bapak-bapak ibu-ibu yang hari ini yang hadir sudah lebih dari 3 tahun masuk Islam. Tetapi kita perlu ketahui bahwa ada pengalaman kami di lapangan, betul dia sudah lebih dari 3 tahun, mungkin ada yang sudah 40 tahun, sudah puluhan tahun dia masuk Islam, tapi kami ketemu di masjid seorang diri, dan itu kami lakukan sekarang pembinaannya, bukan pendampingan tapi menyantuni. Dia sudah sakit-sakit dan tidak punya rumah, kebetulan kami ketemu di masjid, kami langsung asesmen, ternyata dia sangat butuh untuk kita bantu setiap bulan, dan itu betul ada programnya. Jadi dia bukan lagi mu'alaf, tapi statusnya pindah ke fakir miskin. Ada juga contoh lain yang kami dapatkan selama kami di lapangan. Ada sudah puluhan tahun juga masih Islam, dan sebelum Covid dia masih ada usahanya, tapi setelah Covid tutup total dan tidak bisa makan nih, dan hanya numpang di rumah mertua, yang mertua ini berbaik hati. Kami asesmen dan rupanya potensinya sangat besar, karena dia seorang marketing dulu. Kebetulan dia dari Sumatera, terus ketemu istrinya orang Bone, kampungnya ini Kabit saya pasti. Ya, alhamdulillah kemarin kami sudah membantu, mungkin dah hadir ya, itu kita bantu bantuan modal usaha, ya, sebesar 5 juta waktu itu, karena baru pertama kita asesmen, dan dia istrinya juga punya keterampilan membuat kerajinan. Nah, ini hal-hal yang begini nanti kita akan kembangkan dalam diskusi. Kita mau tahu betul seberapa jauh potensi yang bapak ibu miliki di kalangan mu'alaf ini. Dan ini ya, misalnya tahun 2023 kami sudah sebentar kita susun RKT-nya. Kalau kemarin kita punya tema utama itu memang apa itu ya, pengembangan ekonomi keumatan berbasis masjid. Salah satunya itu bantuan BOS DP namanya. Jadi jangan kita salah, itu juga ini DP. BOS DP ini bantuan operasional dana produktif. Itu kita kasih yang jual-jualan, yang kecil-kecilan, yang mulai dari jual nasi kuning, kuliner itu, jual-jualan yang kaki lima, ya campuran. Tapi itu hanya itu tadi saya sebutkan, antara 1 juta sampai 5 juta. Tapi nanti kita akan kembangkan lagi, ya, mulai dari kelompok usaha kecil, menengah dan makro, itu jumlahnya, dan itu sudah pengembangan. Nah, karena itu tadi sudah singgung Ibu Direktur,
memang betul kami kerjasama ini bukan sampai hari ini, ya. Dan misalnya kami akan sebentar ini kita akan melakukan tanda tangan kami kerjasama, dan kehadiran dari ICJ ini, ya, terus terang saja ini sangat kolaborasi ini sangat strategis, ya, dan sangat menguntungkan bagi kami karena tidak hanya sekedar menggelar kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi ada juga nanti pendampingan, karena kami juga ada pendampingan, ada pembinaan sampai tuntas, sampai finish, ya, sampai jadi musaki, ya. Jadi kalau tadinya hanya statusnya mustahik penerima, kita ingin, dan memang itu tujuan utama dari pemberdayaan adalah bagaimana menjadi musaki. Itu bukan tawar-menawar. Jadi sangat penting sekali kami untuk, dan saya yakin bahwa dengan kerjasama ini kami punya tugas akan lebih ringan lagi, karena terus saja kami punya bukan hanya jumlah kami di Basarnas ini. Kalau mungkin tahun kemarin mungkin jumlahnya cukup besar, ada 23 kami punya staf, tapi sekarang ini kalau dengan jumlah itu, dengan kegiatan kami, bidang saya saja ini sampai hari ini di bidang 2 itu mungkin sudah hampir 300 item yang kami kerjakan. Dengan kami punya staf ini berapa orang ya? Kita ini hanya 5 orang, 4 orang. 4 orang. Tapi kami di Basarnas ini tidak ada namanya kolektif kolegial pimpinan yang. Jadi kami berempat ini kebetulan masih anak muda, ya. Anak muda, jadi maksudnya semangatnya masih muda-muda semua. Ya, dan ketua kami sengaja kita angkat yang paling muda di antara kami, karena dia memang, ya, kalau masalah ceramah, kebetulan profesinya memang laki-laki panggilan. Ya, jadi kalau ada yang butuhkan untuk laki-laki panggilan, maksud saya dia memang tugasnya penceramah. Jadi bahasanya itu sudah cocok dengan warga kita, ya. Ada yang mau naik haji, mau apa dihibur, apa namanya tasya, mau sunatan, pokoknya semuanya, mau dikasih menikah bisa dipanggil, ya. Jadi memang panggilan. Saya kira itu banyak potensi di sini karena sudah banyak yang datang di kantor sebetulnya. Ya, ada yang punya kuliner dan sudah pakai apa itu aplikasi. Hanya saya tidak tahu apakah terjaring hari ini atau bagaimana, karena saya terlalu banyak. Kami kebetulan hari ini barusannya kami hadir sendiri nih. Biasanya kami berempat, jadi kami jarang berpisah, tapi sudah izin semua. Yang satu ini, ketua satu kami ini kebetulan dia pimpinan pesantren, ya, Gus Ahmad Taslim. Kebetulan selalu saya panggil Gus, ya, karena memang dia anak kiai. Ada Kuruta Abdul Rahman Matameng, adiknya Profesor Dr. Nur Hayati Matameng. Kalau ketua satu kami ini, ketua kami ini lagi tidak bisa meninggalkan ini karena lagi kuliah. Ya, kami juga semua ini masih belajar terus, lagi kuliah doktor, ya, kandidat doktor, tidak bisa dia tinggalkan. Kemudian begitu juga Pak Waspada bidang wakat 3 kami ini juga ada urusan yang tidak bisa dia tinggalkan, jadi kamilah yang bertanggung jawab. Insyaallah ini tetap kita lakukan pendatangan sebentar, ya, mungkin kami parah nanti karena harus aslinya tanda tangan di sini. Sekali lagi kami mohon maaf, terus juga kepada beberapa ibu yang peserta. Insyaallah inilah yang pertemuan pertama kita, dan tentu bukan pertemuan terakhir, ya. Kita akan ketemu dan insyaallah ada nanti formulir mungkin, karena sekaligus kami akan menjadikan database bagi kami untuk langkah selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, kami akhiri. Oh ya, baik, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pembinaan mualaf dalam rangka penguatan akidah, kemandirian dan produktivitas mualaf dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini
Kami dari Akomitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sampai hari ini saya sudah disertifikasi sebagai wartawan kompeten, ya, diakui negara sebagai wartawan utama. Ya. Yang kedua, saya sudah dikenal sebagai seniman, penyair. Ya. Bersamaan kayaknya saya punya profesi itu. Menonjol bisnisnya, karena cita-cita saya dulu waktu saya duduk di madrasah. Jadi saya punya cita-cita sebenarnya dari kecil itu jadi ahli hukum. Tapi orang tua saya mengatakan orang yang jaksa itu hakim paling banyak di neraka. Kalau kita anak-anak dulu disuruh neraka pasti ketakutan. Jadi saya balik haluan, bingung mau jadi apa itu. Tapi ketika saya duduk di bangku aliyah, ya, ada Gus Taslim ini sekolahnya, yang sekarang dia pesantren, jadi Galesong Baru. Saya di sana menemukan cita-cita saya di situ. Saya tulis jurnalis dan sastrawan Indonesia salah satunya. Kenapa saya bilang penyair Indonesia? Karena dalam buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia itu ada nama saya di antara teman-teman yang ada di selatan ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya, kalau ada penyair yang seperti W.S. Rendra, mungkin Atusa, ya, sekolah dulu ada W.S. Rendra, ada Adi W.M. dan seterusnya, itu yang ada di bahasa Indonesia itu sekarang dibukukan. Nama saya ada di situ, diterbitkan oleh Direktorat Seni Budaya Dinas Pusat di tahun. Bukunya itu sudah mengalami beberapa kali cetakan, dan cetakan terakhir ini saya baru dapat karena itu juga kebetulan tahun 2000 kemarin ada lomba menulis puisi se-Indonesia seluruh Nusantara. Saya juga ikut tapi hanya masuk di 50 besar, ya. Tapi diperlombakan lagi semua puisi yang juara itu, yang 100 penyair itu dibukukan dan dilombakan lagi judulnya apa, judul yang ini yang cocok. Ya, saya kirimkan judulnya karena saya baca puisi semua, judulnya Tanah Air Puisi, dan itu yang hanya satu yang juara, dan itu saya punya judul yang juara, maka saya diberi hadiah waktu itu. Ya, jadi ada buku kumpulan seluruh penyair tahun 2000 itu, ya, saya sudah dibahas untuk penyair Indonesia, judulnya Tanah Air Puisi, ya. Dan dikasih hadiah saya, kebetulan salah satu hadiah itu buku. Kebetulan satu-satu ini. Jadi kita akan sukses kalau tidak ada niat. Saya mau mengatakan bagi ibu-ibu, ketemu tiba-tiba, ya, saya terusan saja ini, saya merasa istimewa juga ini karena disaksikan saya punya guru sebetulnya ini, Pak Andi yang ada di belakang itu, pakai kopi, pakai kos-kos ini. Beliau ini Abu Kecil, ya, beliau ini mantan penasehat, ya, wali kota Abu Kecil. Nah, itu dia lahir di Makassar. Jadi ini beliau punya cita-cita besar, ya, kedatangannya dia. Jadi terima kasih. Jadi kalau ada salah sebentar ini mungkin saya minta maaf lebih dahulu. Jadi seperti itu. Jadi kita mulai dulu dari niat. Nah, sekarang saya mau ditanya, apa saya berusaha segala sesuatu yang saya kerjakan, yang yang saya mau lakukan harus saya tahu. Iya. Jadi ketika tertarik tentang sastra di sekolahnya, saya waktu itu ada jamaah saya yang kenalan bahwa ada ketua kloter saya, ya, mulai sedikit ini terbuka sebagai perjalanan. Saya pernah jadi ketua kloter, Bu, ya, dibiayai oleh negara, tidak punya uang, justru saya dibayar, ya. Itu tadi salah satu contoh bahwa judulnya itu bisa terjadi, bisa tidak. Dikasih ketemu saya kasih. Ayo pernah salah yang orang-orang dikenal di sini itu sama-sama saya bikin antologinya.
Di situ saya pertama. Nama itu juga penting. Sepit Cahaya Mujur Lestari. Ya, saya biasa singkat Camar. Ya. Tetapi niat saya waktu itu untuk mendirikan perusahaan, saya hanya mau, karena saya kan jurnalis. Para kontraktor itu sebetulnya pengusaha-pengusaha tidak gampang gitu ya, mengikuti tender atau macam. Saya lihat, ya saya juga mau ikut bagaimana itu tender, dan saya ikut tender, ya. Dan tidak pernah menang kecuali dikasih nomor urut 2. Ya menangnya urut 2 tidak ada gunanya di tender itu ya, di perusahaan. Harus urutan pertama baru kita bisa. Kalau urutan 2 cerita itu. Ya. Jadi saya hanya untuk mengetahui bagaimana proses tender, bagaimana membuat surat-surat penawaran, saya kerjakan sendiri. Jadi saya tidak kasih. Kalau pengusaha besar dia sudah ada stafnya dikerjakan. Kalau saya kerjakan, karena saya mau tahu bagaimana caranya membuat surat-surat penawaran, membuat perlengkapannya dan seterusnya. Itu saya punya pikiran. Yang kedua, saya mau tahu bagaimana orang proses tender itu, bagaimana bermain uang, bagaimana ya macam-macam. Suami kontraktor bisa bicara itu bagaimana seninya. Tapi saya itu hanya itu tadi mau tahu. Tapi saya punya perusahaan alhamdulillah jarang melamar. Ya, pernah melamar karena hanya itu tadi mau tahu bagaimana prosesnya. Nah setelah itu saya habis uang. Jadi saya berhentikan itu, tapi ternyata datang sendiri uangnya. Jadi saya begitu kira-kira 6 bulan setelah saya diberikan itu, setelah lihat suratnya saya langsung ada itulah tadi relasi yang mungkin atau kemana atau karena dikenal. Ada diklat di situ, di diklat agama. Mungkin karena teman kuliah saya dulu di sana sudah jadi pejabat. Tiba-tiba datang, ada kita punya perusahaan penerbitan sedang ada. Bisa mencetak sedang ada. Berasa tidak punya mesin cetak. Jadi ini sudah mulai kita bahwa kalau kita mendirikan perusahaan itu tidak harus kita miliki mesinnya, karena banyak mesin cetak di keliling kita. Ya, jadi mesin cetak yang dibutuhkan karena harus dicetak. Sekarang pertanyaannya, setelah saya dikasih sama dan saya ini kalau ditawar tidak kebaikan tidak pernah mengatakan tidak, selalu sudah disalah. Saya bersedia, tapi tidak asal ngomong karena memang saya kuasai itu pekerjaan. Kebetulan buku yang kita mau cetak waktu pertama saya ingat pas lagi ujung-ujung begini mulai mau tutup buku. Jadi kemungkinan mereka juga sudah terdesak las apa itu lasuan. Saya menurut lasos dan bisa saya kerjakan. Yang lucu lagi karena waktu itu 1 minggu mau hari raya Idul Adha Desember itu sudah harus selesai. Ya jadi tapi alhamdulillah saya bisa selesaikan, tidak terlalu panjang itu. Jadi buku yang saya cetak itu ada 3 itu harganya satu buku masih 35 juta. Jadi berarti saya dapat 105 juta di proyek. Saya hubungi teman saya, jadi tidak perlu saya yang suruh karyawan atau belum ada karyawan di situ. Saya kerjakan sendiri. Jadi kita juga tidak perlu pakai karyawan, kalau bisa kita kerja. Saya kerjakan suratnya semua, saya majukan. Jadi 3 buku ini jumlahnya 35 juta. Saya hubungi teman saya berapa kalau dicetak di buku? Tebalnya sekian ini. Itu ada ketentuannya juga. Ternyata 3 buku yang bercetak ini biayanya hanya 1 buku 35 juta. Jadi saya untung 2 buku 70 juta. Iya. Jadi ya saya sudah artinya tanda mungkin juga termasuk saya. Jadi karena saya tahu berterima kasih, saya sudah berniat yang dan ini bukan songgo ya. Saya kasih pimpronya dia sendiri bagi. Ambil di 1 buku, saya beli 1 buku, saya tidak sampaikan begitu, tapi saya diam-diam saja bilang gini. Dia kaget juga, kenapa banyak sekali soal. Makanya saya bilang apa yang dia lakukan orang saja bisa lakukan. Saya kasih. Iya. Dan begitu berjalan terus tiap tahun bertambah proyeknya. Karena kepercayaan tadi, saya bisa kerjakan tepat waktu dan memuaskan. Nah itu kalau kita bicara awalnya bahwa saya ini sebetulnya punya perusahaan juga. Tapi kalau ditanya kenapa tidak berkembang, karena memang hanya untuk mengetahui saja itu
seluk-beluk tentang usaha. Sampai Covid kemarin saya masih dapat order, ya. Saya ordernya itu dari kantor Bupati Morowali, ya. Morowali itu saya tidak pernah lihat. Waktu Covid. Karena ikut sama orang tuanya, sama bapaknya. Dia mualaf di tahun 2014, jadi setahun dia mualaf ketemu dengan saya, jadi kami sama-sama mualaf, Pak. Sebenarnya banyak sekali Pak rintangan pada saat itu, tapi saya tetap sama keyakinan saya. Dan pada akhirnya Pak, adik bungsu saya sempat mau menikah kemarin, sempat ditentang sama saya punya orang tua. Karena calon suaminya kemarin Islam. Bapak sempat bilang begini, sudahlah, jadi pelajaranlah sama kakakmu, seperti itu. Pelajaran sama saya, yang kemarin masuk Islam, tapi ternyata disia-siakan sama suaminya, seperti itu Pak. Tapi saya kasih pengertian sama Bapak. Saya bilang tidak semuanya laki-laki seperti itu Pak. Tidak semuanya laki-laki seperti itu. Jangan sampai Bapak menentang pernikahan, di belakang ada namanya kita dipermalukan Pak, seperti itu Pak. Jadi lama saya sharing sama Bapak, kasih pengertian, akhirnya direstui. Jadi saya tidak bersaudara itu Pak, cuma satu yang Nasrani, adik saya yang di tengah, dan adik saya yang khusus sekarang juga sudah mualaf dari tahun 2019 Pak. Jadi ya, jadi saya punya orang tua itu Kristen Katolik. Kalau kita dengar Katolik itu Pak kan keras. Tapi dengan seiringnya waktu, bapak saya akhirnya merestui saya kemarin. Terus pas saya janda, saya masih dipertahankan dengan keyakinan saya. Sampai saya ketemu lagi dengan suami saya. Bahkan waktu kemarin saya dengan status seperti itu diingatkan sholat, diingatkan untuk berpuasa. Artinya bapak itu Pak membina terus saya, walaupun kami beda keyakinan, seperti itu Pak. Jadi itu yang saya bilang Pak, masalah tidak semuanya orang tua itu Pak, tadi Pak yang tadi kita bilang, tidak semuanya orang tua itu kalau anaknya sudah berpindah agama, dibina artinya dikasih keluar dari daftar ini, daftar itu. Alhamdulillah saya punya orang tua tidak seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak, cuma ini yang saya mau sampaikan ke Bapak, karena saya menarik sekali Pak dengan ikut kegiatan seperti ini Pak. Karena jujur saya artinya banyak pengalaman sih, tapi panjang lebar Pak kalau saya cerita. Cuma intinya saja Pak, ya, artinya saya bersyukur sekali mempunyai orang tua seperti Bapak orang tua saya, karena terus terang kami ini asli orang Toraja Pak. Saya dari Sanala, Makale. Bapak saya Pangkiling Alo, sedangkan mama saya Sarana. Jadi mungkin teman-teman yang orang Toraja mungkin sudah tahu. Waalaikumsalam. Nama saya Herti Kristiani, tapi sudah dirubah jadi Herti Nur Cahaya. Di sini Pak Ustaz saya mau tanya, kan saya baru masuk Islam sekitar setahun yang lalu, dan saya juga kurang pengalamannya ya. Di sini saya mau bertanya, tadi kan masih ada soal sholat. Kan di sini saya juga punya suami saya kan Islam, tapi kenapa kalau saya ajak suami saya begitu kan untuk sholat, kayak susah sekali. Di sini saya cuma minta bagaimana caranya supaya suami saya mau sholat sama dengan saya. Padahal saya di sini perlu imam untuk menuntut saya begitu, supaya saya bisa tahu dan mengerti ini. Oh, bahwasanya sholat ini begini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebelumnya Oktovina, yang nama sekarang Nur Fitriati. Yang saya ingin tanyakan masalah mencicipi makanan tadi. Biasanya kan kalau kita lagi puasa, biasa itu mau dicicip, apakah batal puasanya kalau dicicip baru dibuang, atau itu sudah termasuk bisa menjadi batal puasa? Terus yang kedua, masalah kalau kita mau sholat, biasanya kan kita ada pakai lipstik, pakai bedak. Apakah
itu sholatnya sah kalau masih ada lipstik di bibir dengan bedak. Itu terima kasih. Iya, 3 orang ini. Baik. Pertama Indar. Cek sendiri, makasih. Terima kasih Pak Ustaz. Tapi terus terang saya juga saya nama saya Patricia. Iya. Patricia Pratiwi. Orang boleh saya nama Katolik atau agama Islam. Saya terus terang dalam tarbiyah sering jadi saya bisa minder Pak. Karena saya terus terang kesibukan itu biasa waktu untuk belajar agama itu sangat pendek sekali. Jadi kadang teman-teman yang sama-sama tarbiyah bilang dia tidak kasih izin saya baca, karena saya tidak tahu baca bahasa tulisan Arab. Maksud saya biar terjemahan saya baca, biar tidak tahu artinya. Tapi tidak ada yang mau dengar saranku. Akhirnya saya keluar dari tarbiyah. Saya keluar dari situ karena dia bilang tidak tahu bahasa Arab, nanti kok tidak masuk surga Pak. Tidak, saya kan belajar. Tuhan Allah kan maha mengetahui. Bisa terjemah. Bahkan saya bisa dapat diskon karena dia benar-benar saya tidak tahu. Gitu. Ini karena saya tidak tahu saya belajar. Malah kita terbiasa di apa namanya di belakang ibu kok tidak tahu begitu. Itu pesan-pesan. Tapi yang bagaimana tetap malah suamiku saya tuntun untuk sekarang suamiku sudah sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Tidak. Yang tuntun saya adalah anak-anakku. Dari tahun 92, nanti setelah anak-anak SMA baru anak-anak yang tuntun saya. Suamiku baru belakangan saya tuntun. Karena saya tidak pernah menikahkan, saya sudah yakin bahwa saya adalah membawa berkat untuk suami. Oh, iya. Nama saya Ardian Saputra Giman. Saat ini saya berkuliah di salah satu universitas di Makassar yaitu Unismu. Jurusan Teknik Elektro, sudah semester 5 angkatan 2020. Iya, kemarin itu sebelum saya masuk kuliah itu saya pernah buka servis HP. Buka servis HP itu jadi uangnya saya tabung untuk uang masuk kuliah. Jadi yang terkumpul kemarin itu semua tanpa modal, cuma modal alat-alatnya yang saya dapat dari BRSPDM Makassar kemarin. Yang karena COVID kemarin saya juga kehilangan itu jasa servis saya, karena semua fasilitas untuk belanja seperti layar HP, alat-alat untuk misalkan kayak lem atau anunya itu tutup semua kemarin di Bintang. Terus lockdown, terus saya jual semua alat-alat saya itu kemarin. Sekarang juga saya banyak mengikuti pelatihan seperti desain grafis, terus Microsoft Office dan segala sesuatu yang berbau digital. Apakah yang saya mau pertanyakan, kira-kira bantuan modal. Basnas bisa Bantuan modal. memberikan bantuan kepada kami yang para disabilitas, tidak yang sesuai dengan keahlian kami di bidang kami. Mungkin itu saja. Ya, saya kira. Ardian Saputra Liman. Siapa namanya tadi? Adrian ya. Jadi saya kira saudara Adrian ini ya termasuk salah satu yang sudah membuktikan bahwa kita bukan modal yang utama ya, modal uang maksudnya, tapi modal kepercayaan ya. Tapi saya kira dengan kondisi yang keterbatasan ini kan kita bisa lihat siapa lagi kita yang. Waalaikumsalam. Saya Julia Mania, tapi sekarang sudah jadi Fatima. Oh, Fatima. Saya pernah punya usaha
rumah makan di Mall Panakukang. Luar biasa pengalaman ini karena sudah di mall. Cuma karena di Mall Panakukang itu kita punya penghasilan tuh lebih banyak untuk mall. Karena kita harus bayar sewa, service charge. Jadi dulu saya buka namanya rumah makan Baku Dapa, makanan khusus Manado. Tapi waktu itu kan masih di bawah, di lantai dasar. Masih di lantai dasar karena masih Daiman punya tempat. Terus diambil alih oleh Lotte, kita dipindahkan ke lantai 4. Tapi di lantai 4 kurang pengunjung mau naik. Jadi bulan pertama saya nombok. Tapi saya bertahan dulu. Bulan kedua saya nombok lagi. Berjalan 3 bulan saya nombok. Terus saya pikir, saya kan rugi terus. Modal habis. Belum saya harus bayar karyawan, bayar sewa. Dan kalau makanan di mall itu 70-30. Kita 70, mall 30. Tapi itu harga itu dengan modal kotor. Belum kita punya modal kerja. Terus buka salon lagi, salon anak-anak namanya Rainbow Kids. Tetapi COVID tidak ada pengunjung. Saya harus bayar sewa, service charge, bayar karyawan, bayar listrik, bayar air. Akhirnya saya rugi karena selama berapa bulan itu COVID tidak ada. Satu hari mungkin saya dapat 1 orang, 2 orang. Tidak nutup. Jadi saya harus membayar, saya modal habis. Akhirnya saya tutup. Saya harus bayar karyawan, punya gaji, plus dengan dia punya insentif. Jadi saya sekarang mau alhamdulillah di usia saya sekarang 67 tahun ada teman punya rumah makan. Rumah makan Patene Sulawesi. Saya diminta bantuan untuk mengelola. Saya kepingin mau berusaha lagi, cuma terkendala tempat. Karena mencari tempat itu susah. Masih sudah lama banget itu. Nah, saya mulai dari yang ketiga tadi, Ibu Fitriati. Mau salah, tapi ada lipstick. Ini memang salah satu masalah bagi ibu-ibu. Biasa ada pesta jam 7 malam, jam 5 sudah ke salon, bahkan mungkin habis asar sudah ke salon. Minimal 2 hal yang harus kita pertimbangkan. Ketika kita salat, kita harus bersih dari najis. Nah, sehingga apakah lipstik dan bedak yang kita gunakan itu tidak mengandung sesuatu yang tidak boleh. Lipstik, ketika saya sudah wudhu, katakanlah misalnya ke salon, sebelum ke salon jam 5 sudah wudhu dulu, persiapan untuk salat maghrib, dan yakin bahwa sampai salat maghrib nanti bahkan mungkin sampai isya, karena kita sudah alami, biasanya tidak sering, mohon maaf, buang angin. Juga tidak sering masuk kamar mandi, buang air kecil berjam-jam. Sehingga kalau saya wudhu jam 5, baru kemudian ke salon, pakai bedak gensu apa segala macam, maka wudhu saya masih ada, lalu kemudian saya masuk waktu maghrib dan isya. Yang pertanyaan pertamanya itu tadi, apakah bedak yang kita gunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak dibolehkan? Nah, bagaimana caranya tahu? Nah, sekarang alhamdulillah kita di Indonesia sudah ada namanya undang-undang halal. Seluruh makanan, minuman, produk itu, nah ini sudah ada sertifikat halalnya. Ini warna biru bundar, itu ada di situ halal, MUI. Itu berarti ini sudah pernah diperiksa. Berarti kita tidak ragu lagi. Nah, kalau misalnya lipstick, kita kan tidak tahu terbuat dari apa. Apakah dari barang yang halal atau haram? Itu dulu. Kalau kita pakai lipstick dan bedak yang jelas kita yakin halalnya, kita wudhu dulu baru pakai, tak masalah salah.
Atau kita yakin bahwa kalau kita pakai lipstik, kita pakai bedak. Kalau misalnya nanti kita wudhu, lipstiknya itu tidak kemudian belepotan. Ya, kalau misalnya kita wudhu pakai bedak terus nanti bedaknya kan bukan mempercantik. Justru mungkin orang mengatakan, kenapa Ibu Nur Fitri begitu wajahnya? Ya karena Jalan Cendrawasih. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 yang beranggota yang Ibu Aksa. Jadi setelah kami tadi berdiskusi, ini adalah 3 masalah inti. Jadi kami semua bertujuh sama-sama belum bisa mengaji. Belum 79 ya, beliau belum bisa mengaji, dan sekarang dengan usia beliau begitu, beliau semangat ingin mengaji, dan solusinya kami mohon dibuatkan suatu wadah khusus mu'alaf untuk belajar mengaji, dan pelaksanaannya itu dari Basnas atau IKJ. Yang kedua, belum lancar bacaan sholat. Kami tadi berdiskusi, rata-rata kami alhamdulillah kalau gerakannya alhamdulillah bisa. Cuman kalau bacaannya, kalau bacaan surat-surat pendek alhamdulillah bisa. Cuman yang agak-agak panjang kurang gitu. Jadi solusinya itu ya kami perlu seorang pembimbing. Dan yang ketiga itu pastinya masalah dengan keluarga sih. Dan itu kami tadi berdiskusi, cuman belum secara detail. Baru ini kami punya masalah dengan keluarga pastinya semuanya gitu. Dan solusinya perlu seorang untuk mendampingi kami atau pendampingan. Dan itu pastinya dari Basnas atau ICJ nanti. Ya, sekian. Ini inti 3 ini permasalahan di kelompok kami. Mohon diperhatikan dan terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Maghrib itu wajib dulu bersunnah dulu, terus dibilang lagi kalau bisa wajib dulu bersunnah dulu. Ternyata selama ini saya mau tahu katanya asar itu tidak ada sunnah. Iya, boleh. Jadi dan saya mau tanyakan loh, ada yang bilang loh itu sunnah dulu baru wajib. Tapi selama ini yang sejak saya masuk Muslim, saya diajarin sama orang, saya bertanya apakah saya belum tahu kata sunnah. Jadi ajarin saya, ternyata dia ajarin saya sunnah, lohor sunnah, 2 sunnah, lohor 2 sunnah. Ternyata ada yang kemarin saya dapat 2 sunnah. Nah, maksudnya tidak maksud saya yang mana betulnya, karena saya pertama saya belajar. Pertama saya belajar ini diajarin ya sunnah, lohor, sunnah 2. Ya, masing-masing kelompoknya Mendiskusikan sampai mau mempresentasikan. nah, dan dipresentasikan, dan besok bakalan begitu. Ya, yang sudah silakan dikumpul ke panitia, bukan kulkas. Bagi yang belum sekedar informasi, yang ada sertifikatnya, sertifikat malam tolong dibawa besok. Maupun yang belum dilengkapi tadi silakan bawa, kami yang ada. Apa yang harapkan kita kayak kita solusinya kita ini apa gitu.
Iya, jangan muncul apa. Kita yang jawab sendiri. Jadi kita beda agama. Iya, sama. Ya, sekarang mereka salah satu haji. Dan saudara, upaya pendampingan bagi para mualaf dalam penguatan akidah sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi. Basnas Kota Makassar bersama Institute of Community Justice (ICJ) melaksanakan kegiatan pembinaan mualaf. Berbagai inovasi terus dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar dalam membantu masyarakat yang tergolong kurang mampu sehingga mandiri secara ekonomi dan mampu produktif. Salah satu program yang dilakukan yakni pembinaan bagi para mu'alaf di daerah ini bekerjasama dengan Institute of Community Justice (ICJ) sebagai lembaga advokasi untuk masyarakat, khususnya kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan. Kegiatan silaturahim bagi para mu'alaf yang untuk pertama kali dilaksanakan Basnas Kota Makassar dihadiri puluhan mu'alaf yang dinilai memerlukan pendampingan. Nantinya para peserta pembinaan mu'alaf ini akan dibekali terkait penguatan akidah, kemandirian, dan produktivitas. Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Basnas Kota Makassar, Dr. Andes H. Abdul Jurlan, MPD, mengungkapkan apa yang dilakukan ini sebagai upaya semakin menguatkan akidah bagi para mu'alaf sekaligus meningkatkan kemandirian secara ekonomi. Hari ini kita kembali menggelar salah satu kegiatan kita yang terkait dengan 8 asnaf yang kita tangani, yaitu pemberdayaan mu'alaf, di mana mu'alaf yang hari ini kita hadirkan ini bukan hanya dalam bentuk untuk peningkatan akidah, pembinaan akidah dan ketakwaan terkait dengan pengetahuan agama dan pengamalan agama yang baru, yang mungkin sudah lama juga dianut. Maka insya Allah Basnas akan mendampingi. Salah satu yang kita ingin bangun bagaimana mereka punya kemandirian dalam menghidupi kehidupannya baik sebagai kepala keluarga atau mungkin sebagai umat. Direktur Institute of Community Justice Warida Safi mengungkapkan pihaknya memiliki peran dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat khususnya kelompok rentan dan mengapresiasi program Basnas yang dilakukan Basnas Kota Makassar. Iya, saya kira kami bangga sekali ya, senang apresiasi atas kerjasama ini karena memang ICJ Makassar itu salah satu fokusnya memang adalah pemberdayaan dan pendampingan warga masyarakat khususnya yang rentan, termasuk saudara-saudara kita yang mu'alaf. Dan kami berharap bahwa kerjasama ini tidak hari ini, sebenarnya cuma tidak cukup hari ini. Kami berharap ini bisa berlanjut karena menurut tadi Pak Ketua Basnas yang mewakili Ketua Basnas bahwa akan ada setelah penyuluhan begini pembinaan akidah akan ada beberapa pendampingan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok rentan lainnya atau kelompok-kelompok dalam kategori penerima zakat tersebut. Kegiatan pembinaan bagi para mu'alaf juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Basnas dan Institute of Community Justice. Diharapkan melalui kegiatan pembinaan mu'alaf akan semakin menguatkan akidah bagi para mu'alaf dan meningkatkan taraf hidup mereka.